Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kurban menggapai takwa bersama dengan Ustadz Syahidin. Ustadz, tadi kita sudah cerita ya kalau misalnya memang jika orang tersebut memiliki kemampuan, belum memiliki kemampuan tapi sudah ada niat, itu sudah mendapatkan pahala. Ya. Nah, tapi jika sebaliknya Ustadz, mereka sudah memiliki kemampuan tapi ingin berkurban karena mungkin kesombongan tadi ya, itu gimana Ustadz? Iya, jadi ini terbalik ini. Iya. Dia sudah punya kemampuan, dia sudah punya kelebihan dan berkorban, tetapi niat berkorbannya itu karena ingin menampakkan dirinya lebih, ingin ria, pamer dan segala macam. Nah, kita bisa mengambil teladan dari peristiwa kurban pertama kali yang dilakukan oleh anak manusia yang diceritakan di awal tadi, bahwa pertama kali yang melaksanakan kurban itu kan putra-putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Di dalam ayat itu kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kurban di antara mereka berdua itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang ditolak, itu kan di ujung ayat itu disebutkan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Korban salah satu dari mereka berdua, tentunya korban Habil, adiknya si Qabil, itu diterima. Walam yutaqabbal minal akhar. Korban yang satu lagi, Qabil, tidak diterima. Nah, apa alasannya? Iya, kenapa korban Qabil ini ditolak sedangkan Habil diterima? Di ujung ayat itu dijelaskan kenapa korban si Habil diterima lewat ungkapan si Habil sendiri. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi dalam melaksanakan ibadah kurban itu memang betul-betul atas dasar ketakwaan kepada Allah, atas dasar niat yang tulus, niat yang ikhlas, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin dipuji. Wah, apalagi namanya kan biasanya panitia masjid itu disebutkan itu lewat mikrofon lagi. Ya, si Fulan bin si Fulan. Wah, itu dia merasa besar hidungnya, kalau istilah anak muda sekarang kan. Nah, sombong ini jadi sombong dia. Nah, ini justru bisa merusak pahala ibadah kurban dan dia tidak mendapat apa-apa, seperti kurbannya si Qabil tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena korbannya bukan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena ada sesuatu yang lain. Nah, ini juga pesan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Yang paling penting adalah jaga niat. Jangan sampai uang 2.300.000 ada yang 2.500.000 menjadi sia-sia. Justru kebalikannya, kalau kita sombong, kita ria, kan dapat dosa. Bukannya pahala yang kita raih dari ibadah kurban ini, justru mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kebanyakan karena itu mungkin ya, banyak orang itu ketika memang berinfak, bersedekah itu dengan tulisan hamba Allah ya, tidak menyebutkan nama mereka ya. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar untuk menjaga keikhlasan, walaupun sebenarnya di dalam kita berinfak, di dalam kita bersedekah itu tidak ada keharusan misalkan menyembunyikan identitas, tidak. Karena masalah ikhlas itu urusan hati. Walaupun kita misalkan secara zohir nampak kita ikhlas, tetapi dalam hati, wah, tengok hamba Allah itu. Ya, siapa hamba Allah itu? Saya itu justru merusak juga. Jadi apa yang dilakukan secara zohir itu tidak menjadi ukuran. Tapi boleh kalau misalkan khawatir nanti kalau kan dipublish atau sampai di posting dan segala macam, sekiranya kegiatan itu dapat merusak keikhlasan, lebih baik tidak. Tetapi bukan berarti misalkan orang ingin nyumbang tidak boleh disebutkan namanya, boleh-boleh saja. Apalagi niatnya itu dia tetap bisa menjaga hatinya ikhlas karena Allah, kemudian juga dia berniat dengan mempublish itu dalam rangka memotivasi orang lain, teman-teman yang lain agar ikut termotivasi
itu boleh-boleh saja di dalam agama kita. Tergantung niatnya Ya, tergantung Ustadz, ya. niatnya. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Tergantung dengan niat. Nah, tapi kalau ceritanya seperti ini nih Ustadz, misalnya mereka tuh memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi tidak ingin, Tidak mau berkorban. tidak mau berkorban, lebih Ya. kepada hura-hura ke duniawi misalnya dan Betul. sebagainya Ya, ya. Nah, kita lihat dulu apa hukum berkorban bagi orang yang mampu. Memang jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berkorban bagi orang yang mampu itu adalah sunnah muakkad. Dengan demikian, ketika ada orang mampu tidak berkorban, kalau kita mengikuti pendapat jumhur, dia tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa. Ya. Karena definisi sunnah itu kan ketika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan Tidak tidak apa-apa, berdosa, ya. tidak apa-apa, hanya saja rugi. Iya. Ini kalau menurut suatu pendapat, dan ini pendapat jumhur, kurban hukumnya sunnah. Tetapi ada ulama yang berpendapat orang kaya itu hukumnya wajib berkurban. Kalau itu Salah gimana, satunya ya Imam Hanafi berpendapat kurban itu wajib. Apa dalilnya? Pertama, beliau mendasarinya di dalam surah Al-Kautsar. Ya, kita rata-rata hafal inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, inna syani'aka huwal abtar fasalli li rabbika wanhar. Karena Allah telah begitu banyak memberi nikmat kepada kita. Pertama yang harus kita lakukan salat. Makanya wajib kita menjaga lima waktu. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Ini kan perintah. Perintah itu memfaedahkan wajib. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat orang mampu, orang kaya berkurban itu hukumnya wajib. Ditambah lagi ada ancaman Rasulullah. Artinya Rasulullah itu setengah marah kepada orang-orang Islam yang kaya yang tidak mau berkorban. Man kana lahu sa'atun walam yudhaha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat solat kami ini. Jangan dekati masjid. Itu betapa marahnya Rasulullah kepada orang kaya yang tidak mau berkorban. Tetapi sekali lagi, karena jumhur berpendapat korban itu tidak sampai kepada tingkatan wajib, maka dia tidak mendapatkan konsekuensi dosa. Hanya saja ya rugilah. Benar. Kita sudah punya, diberikan oleh Allah kelebihan harta. Ya, kan ada orang bilang harta tidak dibawa mati. Betul. Setelah kita mati, tabungan di bank 1 miliar tinggal, kemudian kebun sampai puluh hektar tinggal, ternak segala macam tinggal. Yang dibawa mati itu adalah harta yang kita miliki, yang telah kita belanjakan di jalan Allah. Salah satunya adalah membelanjakan harta kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi rugi kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Baik. Nah, kalau misalnya seperti ini nih Ustadz, mungkin ada masyarakat juga yang pengen berkurban nih ya. Gimana nih tata caranya agar tidak ditolak seperti yang Ustadz bilang tadi ya? Ya. Jadi pertama tentu harus ada niat dulu. Ya, ada niat. Kalau tidak ada niat tadi yang seperti yang Mbak tanyakan tadi, ya, dia punya kelebihan harta dan segala macam kan tidak mau berkorban. Pertama tentunya harus ada niat dulu, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk satu keluarga, kalau memang hanya mampu untuk 1 ekor kambing, atau dia berkorbannya itu berkelompok, misalkan 1 ekor sapi itu kan bisa 7 orang, 7 kepala keluarga. Nah, jadi dalam 1 tahun itu 1 nama sudah mencukupi mewakili untuk 1 keluarga kalau memang hanya mampu untuk 1 nama. Jadi nama kepala keluarganya yang dimasukkan di situ, itu sudah masuk kurban 1 keluarga dalam 1 tahun, seperti yang dicontohkan oleh Rasul tadi. Beliau menyembelih 1 ekor kambing, beliau niatkan kurban itu kurban beliau beserta keluarga. Tapi Pak Ustadz, kami ini bisa membeli 1 ekor sapi untuk 1 keluarga, boleh nggak? Tentu lebih bagus. Ya, lebih
lebih Benar-benar. bagus kalau dia misalkan untuk 1 ekor sapi ini biarlah kami satu keluarga, nama istri, nama segala macam, itu juga boleh. Nah, jadi itu sekira kurang lebih tata caranya. Nanti penyembelihannya akan dilakukan ya di hari nahar, hari raya Idul Adha setelah sholat, dan hari-hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13. Baik Ustadz, kita jeda dulu nih Ustadz ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu kurban menggapai takwa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.